Hello Technolovers! Baru-baru ini Israel dikabarkan mengakui kemerdekaan negara Palestina loh. Hal tersebut seiring dijadikannya solusi dua negara dalam rangka perdamaian wilayah tersebut. Yang paling bikin geger adalah hal ini pertama kali terungkap dari mulut Perdana Menteri Israel, Yair Lapid. Sebagian besar orang Israel mendukung visi solusi dua negara. Begitulah ungkapan Yair Lapid dikutip dari Xinhua pada September 2022 lalu. Jika ternyata Palestina akan menjadi negara berdaulat, kira-kira seberapa kuat kekuatan militernya ya? Coba kita lihat kekuatan militer Palestina jika dibandingkan dengan Indonesia berikut ini. Hubungan antara Indonesia dengan Palestina merupakan hubungan yang sudah sangat erat dan akrab lantaran latar belakang kesamaan agama dan dukungan sesama muslim dunia untuk kemerdekaan Palestina. Indonesia merupakan salah satu negara yang menolak untuk mengakui negara Israel sampai kesepakatan damai tercapai antara Israel dan Palestina. Indonesia juga sangat membela hak-hak dan kebebasan rakyat Palestina dan tentu saja mendukung perjuangan rakyat Palestina. Sungguh hubungan yang sangat romantis ya. Ibarat pasangan, ceritanya seiman gitu. Nah, kalau berbicara soal kekuatan militer antara Indonesia dan Palestina, dari 142 negara yang terdaftar dalam data Global Firepower atau GFP, Palestina tidak masuk dalam catatan GFP atau situs lain yang memberi peringkat militer dunia berdasarkan data statistik suatu negara, sehingga tidak diketahui pasti peringkat kekuatan militer Palestina. Sementara Indonesia tetap tenang dengan peringkat ke-15 dunia dari 142 negara menurut data GFP. Meskipun tidak masuk dalam daftar GFP, bukan berarti Palestina tidak memiliki lembaga resmi yang menjaga pertahanan seperti Indonesia dengan TNI-nya. Lembaga yang bertanggung jawab menjaga pertahanan di Palestina disebut Palestine Security Force atau biasa disingkat sebagai PSS. Nah, PSS ini diperkirakan memiliki jumlah anggota kurang lebih 40.000 orang yang merupakan gabungan dari polisi, intelijen polisi, dan personil keamanan lainnya. Sedangkan Indonesia memiliki prajurit aktif sebanyak 400.000 personil, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 paramiliternya. Sehingga kalau dijumlahkan totalnya adalah 1.080.000 personil. Selain PSS, Palestina juga mengandalkan kelompok bersenjata seperti Hamas yang diperkirakan memiliki jumlah anggota sebanyak 10.000 orang. Namun sepertinya tetap saja ya tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan militer Indonesia dari segi prajuritnya. Dari segi alutsista, PSS dan Hamas ini memiliki jumlah roket mencapai 14.000 sampai 30.000 roket dengan jangkauan 100 sampai 160 km. Tidak hanya mampu merakit roket sendiri, Hamas juga mendapatkan bantuan persenjataan roket dari Iran dan Suriah. Di antaranya adalah roket Fajar 3 dan Fajar 5 yang diberikan oleh Iran, serta roket M302 dari Suriah. Lalu roket yang diproduksi sendiri dalam negeri adalah roket Q-12, S-40, S-55, J-90, dan R-160. Sedangkan Indonesia hanya memiliki alutsista sebanyak 3.074 alutsista dari semua sektor, angkatan udara, laut maupun darat. Di mana alutsista sektor udara milik Indonesia berjumlah 460 unit. Di antaranya 41 unit pesawat tempur, 23 unit pesawat serangan khusus, 17 unit pesawat misi khusus, 126 unit pesawat pelatih, 66 unit pesawat pengangkut, 172 unit helikopter, 15 unit helikopter serang, sektor darat dengan 1.444 unit kendaraan lapis baja, 314 unit tank, 153 unit artileri gerak, 413 unit artileri derek, dan 63 unit proyektor roket. Dan sektor laut dengan 181 unit kapal patroli, 24 unit kapal korvet, 4 unit kapal selam, 11 unit kapal perang ranjau, dan 7 unit frigate. Meskipun hanya roket, tetapi nyatanya Palestina memiliki senjata udara yang banyak ya daripada Indonesia. Selain alutsistanya, ketersediaan anggaran militer suatu negara juga berpengaruh dalam mendukung kekuatan militer negara. Tahun ini Indonesia sendiri menyediakan anggaran militer sebesar 9.300 juta dolar atau setara 145.949.550 juta rupiah.
Sementara Palestina mendapatkan anggaran untuk pertahanan dari donor internasional seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, dan Kanada sebesar 1 miliar US dollar atau setara 15 triliun 693 miliar 500 juta rupiah. Kelihatannya Indonesia masih lebih besar dana militernya ya. Mungkin akan lebih besar dana pertahanan Palestina jika Palestina benar-benar akan berbenah menjadi negara yang berdaulat. Tidak hanya anggaran, ada juga faktor logistik yang juga mempengaruhi pertahanan suatu negara. Mulai dari angkatan kerja, Indonesia dengan 129.366.000 jiwa, sementara Palestina hanya 46.000 jiwa. Selanjutnya Indonesia memiliki 1.427 unit kapal sipil, sementara Palestina tidak ada. Lalu untuk pelabuhan dan terminal utama, Indonesia memiliki 26 unit, sementara Palestina tidak ada. Untuk bandara, Indonesia memiliki 673 unit, sementara Palestina memiliki 4 bandara. Dan untuk cakupan jalan raya, Indonesia dengan 496.607 km. Sedangkan Palestina hanya 365 km, itu pun masih diperebutkan sampai saat ini. Dan terakhir, cakupan rel kereta api, Indonesia memiliki panjang 8.159 km rel kereta api. Sedangkan Palestina tidak ada. Padahal nih, sebelum era kendaraan bermotor seperti sekarang, Palestina pernah memiliki jaringan kereta api terbesar yang menghubungkan Palestina dengan beberapa negara seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, Suriah, dan Lebanon. Namun sayang, rel kereta api dengan panjang 1.320 km ini hanya beroperasi antara tahun 1920 hingga 1948. Jadi kalau dilihat dari keseluruhan, Indonesia tentu saja memiliki kekuatan militer lebih besar ya daripada Palestina. Tadi kan di awal disebutkan kalau hubungan dua negara ini sangat erat ya. Nah ternyata kalau dilihat dari sejarah kemerdekaan Indonesia, ternyata nih Palestina adalah negara pertama yang memberikan pengakuan atas deklarasi merdeka Indonesia. Terharu deh, bayangin negara pertama loh. Dengan adanya pengakuan deklarasi kemerdekaan Indonesia ini, Indonesia pun pada saat itu mengirimkan delegasinya untuk pergi ke negara-negara Timur Tengah, di mana Palestina melalui Syekh Muhammad Amin Al-Husaini yang merupakan mufti di Palestina, kemudian membantu Indonesia untuk mendeklarasikan dan juga mempromosikan Indonesia di negara-negara bagian Timur Tengah. Dan wujud lain dari hubungan persaudaraan ini, Indonesia sangat berperan aktif dalam penentangan penjajahan Israel terhadap Palestina. Tak hanya itu, Indonesia juga sudah sejak lama memberikan pengakuan kemerdekaan atas Palestina, bahkan telah menjalin hubungan diplomatik dengan Palestina sejak tahun 1988. Pada tahun 1991, kantor kedutaan besar Palestina telah resmi ada di Jakarta. Selain itu, pada tahun 1993, Yasser Arafat, yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden Palestina pun mengunjungi Indonesia dalam rangka bertemu Presiden Soeharto. Demikianlah ulasan perbandingan kekuatan militer Indonesia versus Palestina. By the way, soal isu kalau Israel mengakui kemerdekaan Palestina, semoga aja benar-benar terjadi ya guys. Kita nantikan informasi terbarunya. By the way, jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Sampai jumpa.